a name for the disease, and it is COVID-19, and I will spell it COVID-19. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 pertanggal 9 Mei lalu, terdapat setidaknya 3 wilayah yang mencatatkan penambahan kasus baru yang signifikan. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Kasus positif corona di Indonesia mulai melonjak 1 pekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Presiden Joko Widodo sudah memberi peringatan terkait penularan virus corona yang belum berakhir. Sampaikan bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Daerah mana Pak? Di rumah sakit mana Pak? Nanti biar dijelaskan lebih detail oleh Menteri Kesehatan Dr. Terawan, ya. Virus corona merupakan virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Setelah ditetapkannya sebagai pandemi, virus ini telah menyebar dan menyebabkan ribuan orang di China terinfeksi. Penyebarannya pun juga sangat cepat, bahkan hingga ke negara-negara belahan dunia. Dan tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Virus corona mampu menyebar melalui kontak langsung maupun tidak langsung, seperti misalnya melalui interaksi antar sesama. Penyebaran virus corona semakin hari terus bertambah, dibuktikan dengan muncul kasus-kasus baru perharinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi kita semua. Sampurasun. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Reza Aliansyah dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Di sini saya diamanahi oleh teman-teman sebagai Head of Project dari Komunitas Prosehat. Jadi Prosehat itu sendiri merupakan sebuah NGO atau organisasi non-pemerintah yang memiliki concern di bidang kesehatan. Secara garis besar, kegiatan kami berfokus pada pendistribusian informasi yang berkaitan dengan protokol kesehatan dalam rangka mendukung program-program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di daerah wisata Pantai Pangandaran. Seperti contohnya kebijakan dari pemerintah kabupaten untuk menutup maupun membuka kembali akses wisata di daerah wisata Pantai Pangandaran, ataupun peralihan dari protokol kesehatan yang tadinya 3M menjadi 5M. Kami berusaha untuk mendistribusikan informasi-informasi tersebut secara cepat dan kredibel seperti moto kami, yaitu Be First, Be Right, and Be Credible. Kami memiliki beberapa program unggulan. Pertama itu ada Piktogram. Piktogram ini merupakan singkatan dari Persuade to Fight COVID through Instagram. Piktogram ini kami berpartnership dengan salah satu media yang cukup terkemuka di Pangandaran, yaitu Explore Pangandaran. Lalu yang kedua, kami memiliki program yang namanya Masfest. Masfest ini merupakan suatu hajatan di mana di sana dilombakan masker-masker yang unik dan lucu dari para sobat sehat. Jadi sobat sehat merupakan panggilan bagi para audiens kami. Masfest ini masih juga berpartnership dengan Explore Pangandaran. Lalu yang ketiga, program kami ada bagi-bagi masker gratis. Bagi-bagi masker gratis ini kami fokuskan kepada para warga yang ada di sekitar daerah wisata Pantai Pangandaran yang keluar tidak menggunakan masker. Jadi on the spot langsung kami berikan masker secara gratis. Lalu program kami yang terakhir adalah SoWhatsApp. SoWhatsApp ini merupakan singkatan dari sosialisasi via WhatsApp.
Dalam program ini kami berpartnership dengan ambasador remaja putra-putri di Pangandaran atau biasa kita sebut dengan Mojang Jajaka, seperti itu. Harapan besar dari kami adalah program-program yang kami lakukan dapat berkontribusi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Pantai Pangandaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be right, be first, be credible. Pangandaran merupakan suatu objek wisata pantai yang bertempat di ujung selatan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pantai Pangandaran merupakan salah satu pantai populer di kalangan masyarakat Jawa Barat yang terkenal dengan keanekaragaman dan keindahan alamnya. Sejak hadirnya pandemi COVID-19, Pantai Pangandaran mengalami penurunan jumlah pengunjung yang sangat drastis. Hal tersebut menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat pun ikut menurun. Banyak dari masyarakat yang memilih untuk tetap berdagang di area wisata dan ada pula yang memilih untuk kembali berprofesi sebagai nelayan. Mulai hari ini seluruh objek wisata di Pangandaran, Jawa Barat ditutup sementara untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tak diterapkan oleh pengunjung. Imbas membludaknya wisatawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP langsung menutup akses menuju wisata Pangandaran. Seluruh kendaraan yang ingin masuk ke lokasi wisata diputar-balikan. Pada tanggal 18 Mei 2021, objek wisata Pangandaran kembali dibuka dengan syarat seluruh pelaku wisata dan wisatawan wajib menaati protokol kesehatan COVID-19. Akan tetapi berbeda pada realita yang ada. Masih banyak masyarakat yang tidak menaruh perhatian pada pentingnya protokol kesehatan. Baik itu dari wisatawan maupun pelaku wisata setempat. Untuk itu, kami Prosehat berdiri bersama dan memulai langkah kecil demi terwujudnya harapan yang lebih baik. Kami sadar yang kami lakukan tidaklah banyak. Kami hanya sebatas berbagi kepedulian, karena dengan melawan kondisi saat ini tidak bisa kita hadapi hanya seorang diri. Kita harus saling peduli, bukan malah saling membesarkan ego sendiri. Besar harapan kami dengan apa yang kami lakukan bisa membuat masyarakat lebih sadar bahwa situasi ini tidak akan pernah berubah dan berhenti apabila aturan protokol kesehatan saja tak mau kita taati. Gak susah kok pakai masker. Toh itu juga demi kebaikan kita bersama. Yuk mulai dari diri sendiri dan mencoba saling peduli supaya pandemi ini dapat segera kita lalui. Kami dari tim Prosehat mengajak